Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Nasta'inu billah, kita berharap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar sebuah kitab yang nama kitab tersebut Al-Jami'. J-nya panjang, Al-Jami'. Kitab Al-Jami' ini sebenarnya adalah kitab dari bagian kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Al-Jami' ini yang teman-teman nanti insyaallah pelajari bersama, ini adalah kitab bab yang diselipkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Jadi teman-teman kalau di rumah ada kitab Bulughul Maram, maka coba diteliti lagi, nanti di belakang tuh biasanya ada Kitabul Jami', bab yang dinamakan dengan Kitabul Jami' yang berisi tentang adab-adab, dan itu sangat bagus sekali. Subhanallah. Dan pengarang Kitabul Jami' artinya sama dengan pengarang kitab Bulughul Maram, dan harus kita pelajari terlebih dahulu. Jangan sampai kita sudah masuk ke tengah kitab, kita tidak tahu apa sebenarnya kitab dan pengarang dari kitab yang kita pelajari. Jadi Kitabul Jami' ini adalah bagian dari kitab Bulughul Maram, dan yang mengarang kitab Bulughul Maram adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar ini sebenarnya nama beliau itu Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Mahmud Al-Asqalani. Ada yang mengatakan Al-Asqalani ini adalah sebuah tempat di dekat antara Palestina dan Mesir. Jadi nama ada Al-Asqalani, dan nama Al-Asqalani ini diambil dari tempat di mana Ibnu Hajar berasal. Ya, sama sebenarnya para ulama itu teman-teman, mereka banyak sekali nama yang terkenal bukan namanya, tapi justru misalnya dari sebuah tempat di mana ia tinggal atau dari simbah-simbahnya, dari keturunan nasabnya. Contoh misalnya Imam Syafi'i, kita kenal ya Imam Syafi'i, itu sejatinya namanya bukan Asy-Syafi'i, tapi namanya adalah siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa lagi kalau teman-teman ingat ya? Namanya Ibnu Ma'in. Ada ulama besar namanya Ibnu Ma'in, terkenal Ibnu Ma'in, temannya Ahmad bin Hambal. Itu nama aslinya bukan Ibnu Ma'in, tapi nama aslinya Yahya bin Ma'in. Jadi begitulah para ulama. Ibnu Hajar nama aslinya adalah Ahmad, tapi terkenal dengan Ibnu Hajar. Karena kalau dilihat dari nasab beliau nanti mbah buyutnya namanya Hajar bin Al-Kannani Al-Asqalani. Ya, jadi Al-Asqalani itu diambil dari nama tempat di mana Ibnu Hajar berasal. Seperti misalnya Imam An-Nawawi. Pernah dengar Imam An-Nawawi? Pernah? Pengarang kitab apa Imam An-Nawawi? Riyadhus Shalihin. Beliau namanya bukan An-Nawawi, tapi An-Nawawi adalah sebuah tempat yang mana diambil dari tempat dilahirkannya Imam Nawawi di sebuah tempat namanya An-Nawa. Ya, maka terkenalnya dengan Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani teman-teman, beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. Ya Masya Allah. Dan beliau meninggal pada tahun 852 Hijriah. Coba dihitung yang pintar matematika, berarti beliau hidup berapa tahun? 773 itu lahir, 852 Hijriah meninggal. Berapa tahun? 79. Masya Allah. Berarti usianya Ibnu Hajar adalah 79 tahun. Subhanallah. Dan Ibnu Hajar ini teman-teman, beliau subhanallah adalah seorang ulama yang berada di akhir abad ke-8 Hijriah. Jadi akhir abad ke-8 Hijriah maksudnya masuk ke pertengahan abad ke-9 Hijriah, ini dulu banyak sekali ulama. Ya, banyak sekali ulama, termasuk diantaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau termasuk ulama besar Syafi'i. Jadi beliau memegang madhab, kalau dalam ilmu fikihnya memegang madhab Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Dan beliau Masya Allah dijuluki sebagai seorang qadhi, sebagai Syekhul Islam, sebagai Al-Hafidh Al-Mutlaq, maksudnya seorang ulama yang pintar, Masya Allah. Bahkan beliau juga dijuluki sebagai Syihabuddin. Tapi nama Syihabuddin ini beliau kurang menyukai. Ya, Syihabuddin ini beliau kurang menyukai ketika ada orang memanggil nama beliau dengan Syihabuddin.
Ya. Nah, subhanallah teman-teman, dulu Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau terkenal dengan orang yang sangat gemar menuntut ilmu. Subhanallah. Dan beliau ketika itu ditinggal wafat oleh ayahanda beliau ketika usia beliau 4 tahun. Sehingga beliau berasal dari anak yatim. Tetapi subhanallah, walaupun beliau berasal dari keluarga yang sudah tidak lagi memiliki ayah, tapi subhanallah ibunya beliau itu bersemangat dalam mendampingi anak-anak menjadi anak yang luar biasa. Sama Imam Ahmad juga, beliau adalah seorang imam yang ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya di usia 3 tahun. Sampai-sampai teman-teman kalau mau tahu, ibunda Imam Ahmad itu banyak yang melamar karena cantik, cerdas, Sofia binti Maimunah, dan banyak laki-laki yang melamar beliau. Sofia binti Maimun, ya nama ibunya Imam Ahmad. Tapi ibunya Imam Ahmad tidak mau menikah. Apa kata ibunya Imam Ahmad? Biarkan saya mendampingi Ahmad bin Hambal kecil untuk belajar menuntut ilmu. Dan subhanallah, disitulah letak perjuangan seorang ibu yang single parent ya, untuk mendampingi anaknya menuntut ilmu. Sama dengan Ibnu Hajar, ibunya single parent ya, tidak punya suami dan mendampingi Ibnu Hajar dalam belajar. Allahu Akbar. Nah, beliau subhanallah ketika ayahandanya meninggal, beliau ikut dengan kakaknya yang bernama Az-Zaki Al-Khurabi. Ya, beliau kakak tertua Ibnu Hajar itu namanya Az-Zaki Al-Khurabi, dan beliau juga Masya Allah Tabarakar Rahman punya saudara yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya, Masya Allah. Sehingga saudagar yang kaya ini beliau memberikan harta bendanya untuk pendidikan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi memang subhanallah ada teman-teman para ulama, orang-orang seperti Ibnul Mubarak. Kalau teman-teman pernah dengar nama ulama namanya Abdullah Ibnul Mubarak. Beliau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, dan beliau habiskan harta tersebut untuk membiayai para thalabul ilm. Apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang membiayai para thalabul ilm? Yang akan didapatkan adalah yang semisalnya. Misal di sini ada rumah tahfidz mahabbah. Yang membiayai pendidikan di rumah tahfidz mahabbah ini akan mendapatkan pahalanya sama ya, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh mereka, beliau pun mendapatkannya. Masya Allah. Jadi subhanallah, harta yang Allah titipkan kepada orang-orang salih itu akan bermanfaat. Maka dari itu, tidaklah semua orang yang berharta itu tercelah. Terkadang seperti Utsman bin Affan yang beliau memiliki harta, kemudian beliau infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di usia beliau 5 tahun, beliau masuk ke sebuah tempat belajar yang bernama kutab. Ya, kutab itu maksudnya semacam kalau di kita itu sekarang SD. Tempat belajar biasanya di kutab, bukan kutab yang ada di Yogyakarta ya. Kutab itu nama tempat madrasah bagi para ulama zaman dahulu ya, yang dinamakan dengan kutab. Kalau kita mungkin sekolah dasar, kalau dulu namanya kutab. Itu biasanya para ulama mereka mulai belajar tulis menulis di kutab. Subhanallah. Mereka mulai belajar tulis menulis. Kemudian setelah itu beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika belajar di kutab, beliau menjadi seorang yang cerdas, menonjol di antara murid-murid yang lainnya. Allahu Akbar. Dan ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di usianya 12 tahun teman-teman, karena memang subhanallah beliau sudah memegang pondasi yaitu menghafal Al-Quran, maka di usia 12 tahun beliau diangkat sebagai imam tarawih. Masya Allah ya, 12 tahun teman-teman. Coba kalau kita lihat di Indonesia Raya yang tercinta ini, anak usia 12 tahun, kira-kira ada nggak yang jadi imam di masjid? 12 tahun berarti kelas 6 SD ya, kira-kira ya. Mungkin ada tapi tidak banyak. Anak-anak zaman sekarang 12 tahun, apa yang rata-rata mayoritas anak-anak zaman sekarang? Main game, ya, main HP, ya kan? Scroll sana, scroll sini. Tapi kalau ulama zaman dahulu, Ibnu Hajar Al-Asqalani di usia 12 tahun, beliau sudah ditunjuk menjadi imam dalam salat tarawih. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan beliau menjadi imam salat tarawih zaman dahulu kala di Masjidil Haram. Subhanallah. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, teruslah berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan anak-anak kita menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari siapapun latar belakang diri kita, tetaplah berbaik sangka kepada Allah, memohon dengan penuh berharap
berharap kepada Allah agar Allah menjadikan anak-anak kita imam di Masjidil Haram. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga banyak belajar dari ulama yang berada di Masjidil Haram dan belajar dari ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi. Ya, subhanallah. Saya tuh melihat anak-anak sampai detik ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ada banyak halakoh-halakoh bagi anak-anak ataupun orang dewasa. Halakoh-halakoh ilmu. Bahkan sekarang ada namanya Ma'hadil Haram. Ya, ma'had, ya di situ ada kurikulumnya yang memang belajarnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman ya, mudah-mudahan anak-anaknya bisa belajar di sana karena di sana juga ada untuk akhwat, ada untuk ikhwan. Terakhir kemarin saya mencoba untuk melihat bagaimana kondisi akhwat di Ma'hadil Haram di Masjidil Haram. Itu Masya Allah bagus. Ya, jadi sudah ada kayak marhala-marhalanya, ada tingkatan-tingkatannya dan Masya Allah kitab-kitab yang dipelajarinya juga sangat-sangat bagus. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga bukan hanya pergi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk menimba ilmu, beliau juga pernah pergi ke Yaman, yaitu ke sebuah tempat yang bernama San'a. San'a ini, ibu-ibu, teman-teman, adalah sebuah ibu kota di Yaman. Yang mana dulu ketika kami baru sampai ke kota San'a, tahun 2004 ya, kami menginjakan kaki di sana itu suhu di luar -3 derajat Celcius. Pernah nggak di Indonesia -3 derajat Celcius? Berapa kira-kira di Indonesia ibu-ibu? Paling banter kalau pas musim hujan. 25 ya. 25 saja kadang sudah dinginnya luar biasa ya. Karena kita nggak terbiasa itu -3 derajat Celcius. Dan di San'a ini memang subhanallah tempatnya para ulama. Jadi dulu Imam Syafi'i juga pernah rihlah sampai ke Yaman. Imam Ahmad juga pernah mencari ilmu sampai ke Yaman. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, mereka mencari ilmu sampai ke Yaman kepada gurunda mereka yang bernama Abdur Razzaq As-San'ani. Jadi kalau ada teman-teman mendengar ada ulama As-San'ani, itu ketahuilah bahwa San'ani ini kembali ke sebuah tempat yang bernama San'a, ibu kotanya negeri Yaman, ya San'a. Dingin sekali tempatnya teman-teman, dan di situ banyak sampai detik ini para ulama yang ahli di bidangnya, Masya Allah. Kemudian Ibnu Hajar juga beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Syam. Beliau juga melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Hijaz, ya sampai beberapa negeri beliau singgahi. Untuk apa teman-teman? Untuk belajar. Ya subhanallah. Dan kalau kita lihat para talabul ilm, para ulama zaman dahulu kala, mereka itu sampai rela menjual rumah mereka rela untuk menjual atap-atap rumah mereka rela untuk menjual harta benda mereka untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmunya mereka itu nggak tanggung-tanggung. Mereka mencari guru-guru terbaik yang memiliki ilmu yang sangat luas dan mereka belajar dari sumbernya. Saya senantiasa mendorong bagi siapapun dari teman-teman yang memiliki anak, yang anaknya diberikan kecerdasan oleh Allah, terutama anak laki-laki, kecerdasan dalam menghafal, kecerdasan dalam berbagai bidang, maka kalaupun mau belajar ilmu agama, belajar langsung dari sumbernya. Belajar ke Timur Tengah langsung ke sana, baik itu ke Madinah, maupun ke Mekah, maupun ke Yaman, kemana saja. Karena nanti beda, dapatnya tuh beda. Kalau kita misalnya meminum dari mata air, dari sumber mata air kan beda kan? Dengan kita minum dari tempat yang bukan dari sumber mata air. Maka dari itu yuk mulai dari sekarang kita pantaskan diri kita untuk banyak belajar agar anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang gemar untuk menuntut ilmu sampai ke negeri-negeri yang mana Allah berikan di sana banyak ulama. Baik, kemudian teman-teman, di antara guru-guru beliau mencapai 640-an orang. Subhanallah, banyak atau sedikit itu? Banyak. Coba teman-teman hitung gurunya teman-teman dari mulai belajar sampai sekarang ada nggak 600-an? Nggak ada ya. Ini gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sampai 640 orang. Artinya beliau itu adalah seorang guru, seorang ulama yang dulu sangat senang belajar. Dan begitulah teman-teman, sunnatullah, orang yang gemar belajar dia akan memberi, ya nggak? Kalau di sebuah botol ini tidak ada air, maka apa yang akan saya beri kepada orang yang akan minum? Tapi kalau di sebuah botol ini yang ada di depan saya ada airnya, maka saya bisa memberikan air tersebut. Maka dari itu teman-teman, kalau kita mau memberi manfaat kepada orang lain, mulai dulu
dulu dari dalam diri kita masing-masing. Kita isi dulu ya dengan ilmu. Kalau teman-teman katakan botol ini diisi dulu dengan air baru bisa memberi. Dan subhanallah, para ulama itu zaman dahulu kala ketika mereka belajar, mereka itu belajar dengan penuh kesabaran. Ya, mereka tidak mengeluh kalau sampai harus kehabisan bekal di tengah perjalanan. Bahkan mereka rela berjalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk belajar mendapatkan satu buah hadis. Ya subhanallah. Dan kita saat ini alhamdulillah sudah diberikan fasilitas oleh Allah, sudah tidak lagi jalan kaki, ada roda kendaraan 2, ada roda kendaraan 4, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat-saat pandemi kita diberikan oleh Allah kemudian untuk menuntut ilmu. Kita bisa tinggal duduk di rumah sambil menyalakan misalnya Zoom ya. Kita sudah dapat ilmu dari berbagai macam guru yang ada. Tinggal kita pilih mau yang mana. Apalagi teman-teman yang tinggal di Yogyakarta. Yang tinggal di Yogyakarta itu Masya Allah, dimanapun teman-teman mau belajar, waktunya kapan tinggal disesuaikan, banyak majlis ilmu ya. Jadi yuk kita bersyukur kepada Allah. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani 640 guru, ya minimal kita seperempatnya. Berapa seperempatnya 600? 150 ya, Masya Allah, masih banyak juga ya. Berarti seperberapanya nih? 1/10-nya 60 ya, insya Allah bisa lah ya 60 ya. Baik, 1/10-nya dari guru-guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik. Kemudian ya akhwat, beliau juga Masya Allah Tabarakallah Rahman belajar berbagai macam bidang keilmuan. Subhanallah, ini luar biasa ya beliau. Bukan hanya belajar satu buah ilmu, tapi beliau juga belajar berbagai macam keilmuan. Termasuk diantaranya beliau belajar ilmu Al-Quran ya. Ilmu Al-Quran beliau pelajari kepada Syekh Ibrahim bin Ahmad bin Abdul Wahid Al-Dimashqi. Ya, beliau belajar ilmu Al-Quran dari gurunda beliau, Masya Allah. Dan beliau juga belajar ilmu hadis, ya Masya Allah. Beliau juga belajar ilmu fikih, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Beliau juga belajar ilmu bahasa Arab, ya sastra Arab, Masya Allah. Beliau belajar juga usul fiqh. Dan beliau juga belajar tentang balaghah. Ya Masya Allah. Jadi teman-teman, jangan pernah, pesan saya ya, jangan pernah menganggap diri kita itu sudah cukup untuk menuntut ilmu. Karena sejatinya, kalau teman-teman sudah Allah mudahkan untuk belajar Al-Quran, sudah ahli di bidang Al-Quran, belum tentu ahli di bidang fikih. Kalau ada seorang wanita muslimah dia ahli di bidang fikih, belum tentu dia ahli di bidang hadis. Maka ilmu Allah itu cukup luas, sangat-sangat luas. Bukan hanya cukup, tapi sangat-sangat luas. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, kecuali sampai Allah menjemput ajal kita. Jadi kita itu jangan pernah cukup dari menuntut ilmu. Kita harus benar-benar memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah anugerahkan kepada kita banyak ilmu. Kita berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bih. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu itu pemberian dari Allah. Ilmu itu pemberian dari Allah. Ilmu itu teman-teman adalah warisan dari para nabi. Ilmu itu adalah rizki. Jadi jangan sampai kita memandang rizki itu hanyalah sebatas materi. Justru ilmu itu adalah rizki yang tak terhingga, yang sangat mahal. Kenapa saya katakan ilmu itu adalah rizki dari Allah yang sangat mahal? Karena dengan ilmu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, teman-teman punya ilmu nih, misalnya mengatakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu sebuah amal soleh. Itu ilmu ya, birrul walidain. Maka kita punya orang tua, kita jaga orang tua kita baik-baik. Kita rawat orang tua kita baik-baik. Kenapa demikian? Karena kita berilmu, kita dijaga oleh ilmu. Kita menjadi istri-istri solihah. Dengan apa? Dengan ilmu. Kita tahu bahwa istri solihah itu tempatnya nanti kelak Allah akan masukkan ke dalam surganya. Tapi kalau orang nggak berilmu, dia akan melawan orang tuanya, dia akan melawan suaminya, ya nggak? Betul, karena dia nggak tahu keutamaan menjadi istri solihah, keutamaan menjadi anak solihah. Maka dari itu saya sering-sering bilang begini, subhanallah, ilmu itu kalau kita punya harta, justru kita yang menjaga harta tersebut. Sepakat nggak teman-teman? Teman-teman punya mobil nih lebih dari 4, punya rumah megah, itu mesti
Mau ndak mau harus ada yang menjaga. Tapi kalau ilmu itu adalah ilmu yang menjaga kita, dan orang berilmu itu subhanallah teman-teman di mana-mana dicari. Subhanallah, Allah Akbar, dibutuhkan oleh banyak orang. Dan saya ajak diri saya dan teman-teman, jadilah kita orang-orang yang ketiadaan kita itu dirindukan oleh banyak orang. Ketika kita wafat, ketika kita sudah tidak ada, maka ilmu yang dulu pernah kita sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bayangkan saja, sekarang nih teman-teman, Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah terbujur kaku dikubur, ya kan? Sudah meninggal orangnya. Tapi kitab beliau, Bulughul Maram misalnya, ya kitab yang sangat fenomenal beliau, dikaji oleh ribuan para penuntut ilmu. Beliau dapat pahalanya enggak teman-teman? Dapat. Subhanallah, aliran pahala dari para penuntut ilmu. Kalau kita pengen seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka yuk jadilah kita orang-orang yang saat ini ketika diberikan kehidupan oleh Allah menebar banyak kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang paling mulia di antaranya adalah ketika kita menebarkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Ya enggak? Kalau seseorang itu meninggal dunia, maka akan terputus amalan kecuali 3. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita mau mengajar kalau kita pun tidak berilmu? Bagaimana kita mau memberi kalau kita tidak memiliki ilmu tersebut? Bismillah, kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memiliki murid-murid yang sangat luar biasa. Banyak murid-murid beliau yang akhirnya menjadi para guru. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gurunya para guru. Paham enggak maksudnya gurunya para guru? Murid-murid beliau menjadi para guru. Dan disinilah letak Allah mengangkat derajat seseorang teman-teman. Subhanallah. Allah kalau sudah memuliakan seseorang yang berilmu, Allah kasih guru, Allah kasih mereka orang-orang berilmu itu kesempatan untuk mengajar. Dan Allah beri hadiah murid-murid yang kelak nanti dari murid-murid yang beliau mengajarkan kebaikan itu menjadi guru. Bisa paham ya? Contoh misalnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang enggak jauh masanya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani kan jauh sekali ya masanya. Kalau Syekh Utsaimin kan murid-murid beliau masih hidup. Syekh Utsaimin rahimahullah seorang ulama dari kota Qasim di Saudi Arabia. Beliau itu dulu memiliki hobi mengajar. Ya, beliau banyak didatangi oleh murid-murid beliau dari berbagai negara di dunia ini. Sampai-sampai beliau tuh berat kalau harus meninggalkan negeri beliau. Karena kata beliau, kalau saya meninggalkan negeri saya, maka kasihan orang-orang yang sudah datang dari berbagai macam negeri. Ya. Maka subhanallah teman-teman, setiap kali ada seorang ulama besar di sebuah negeri, kemudian mereka ketika ditanya, mereka adalah murid-muridnya Syekh Utsaimin. Ya, Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan nggak teman-teman? Ketika kita itu mengajar, kemudian mengajar anak kita misalnya, minimal ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Anak kita Allah jadikan guru, Allah jadikan ulama. Anak kita punya murid lagi. Contoh misalnya nih, kita mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak kita. Anak kita Allah takdirkan menjadi seorang ulama dalam ahli tafsir. Anak kita mengajarkan kembali kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ngajarin lagi kepada murid-muridnya. Kita dapat aliran pahalanya. Masya Allah. Begitulah ilmu. Yang mana kalau semakin disebar, dia semakin barakah. Jadi pesan saya kepada teman-teman, jangan pelit untuk membagi ilmu. Selagi masih ada nyawa di dalam badan ini, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, maka ayo kita bagi ilmu. Dan bahkan kadang saya pernah, jadi jangankan teman-teman, jangan mengira saya itu nggak pernah mundur dari namanya mengajar. Saya tuh pernah waktu anak-anak sudah mulai pagi itu sudah mulai sekolah. Saya waktu itu bilang ke suami, sayangku saya selesai aja ya mengajar online ya. Insya Allah offline tetap mengajar. Karena online itu kan pukul 6 ibu-ibu. Pukul 6 sampai pukul 7 saya harus duduk. Kalau ibu-ibu yang dengerin kan masih bisa nyambi-nyambi ya. Entah nyambi apalah, nyambi apa ya kan. Lah saya gimana nyambinya? Ya, maka dari itu saya waktu itu sudah bilang ke suami, Bi, saya minta dispensasi offline aja ngajarnya.
Terus suami saya bilang apa? Istriku, katanya beliau, bismillah tetap mengajar online. Saya dukung nanti. Karena kalau istriku tuh nanti sudah nggak mengajar, nanti banyak kitab-kitab yang nggak dimurojaah. Kata suami saya, rubah mindsetnya. Kalau kita mengajar itu bukan orang yang butuh ke kita, tapi kita yang butuh untuk mengajar. Ya, itu mindset yang harus kita istilahnya harus kita punya, teman-teman. Karena kalau mindset kita orang yang butuh ke kita, maka kita seenaknya saja kita akan memutus ya untuk tidak mengajar. Tapi kalau kita yang butuh mengajar, maka apapun kondisinya maka kita jalani. Ya, alhamdulillah. Hari ini awalnya saya itu juga, ya Allah, ini hari Sabtu berarti ada tiga materi yang harus saya beri, online, offline. Terus suami bilang, ya udah bismillah. Ya sudah bismillah ya. Ternyata di sini qadarullah masuk angin ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih bisa duduk ya. Alhamdulillah masih bisa Allah berikan kesempatan untuk mengajar. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada tahun 852 tadi ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Masya Allah Tabarakar Rahman, setelah beliau menjabat qadhi, Masya Allah beliau juga pernah menjabat sebagai qadhi. Qadhi itu hakim, di mana untuk mencapai posisi qadhi itu, teman-teman, mencapai posisi hakim itu super ketat gitu. Dulu tuh para ulama kalau ditunjuk dia menjadi seorang hakim itu harus benar-benar dilihat keilmuannya sampai mana. Jadi beda dengan hakim zaman sekarang. Hakim zaman sekarang belajar di sebuah universitas kan, misalnya jurusan kehakiman, maka dia menjadi seorang hakim. Tapi zaman dulu seorang qadhi itu mereka biasanya juga berfatwa. Dan orang yang berfatwa itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang, nggak semua orang itu boleh berfatwa. Zaman dulu kala waktu zamannya ulama yang dulunya budak kemudian Allah angkat sebagai seorang ulama. Sebentar, ada yang ingat namanya siapa ya? Bukan Ibnu Rahawai. Ya Rabb. Siapa namanya ya teman-teman? Nantilah kalau saya ingat. Jadi beliau tuh awalnya budak, kemudian Allah angkat menjadi seorang mufti di Masjidil Haram. Sampai-sampai waktu itu khalifah bertanya kepada beliau. Ya, ini Masya Allah seorang yang Allah muliakan. Nah, qadhi adalah jabatan yang dulu orang sangat takut untuk menjabat qadhi. Dan tidak semua orang mau. Maka subhanallah Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk orang yang menjabat sebagai seorang qadhi. Karena mungkin beliau sudah mumpuni untuk menjadi seorang qadhi. Dan beliau ya Masya Allah Tabarakar Rahman ketika itu berada dalam kondisi sakit, dan pada tahun 852 Hijriah beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Beliau meninggal setelah 2 jam setelah beliau salat Isya. Kemudian para sahabatnya mendekati beliau dan beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Subhanallah, ulama itu teman-teman kalau meninggal itu banyak sekali orang yang kehilangan. Karena di antara tanda diambilnya ilmu dari muka bumi ini, di antara cara Allah mengambil ilmu dari muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama. Jadi zaman dahulu kala waktu Ibnu Hajar meninggal, banyak orang menangisi, banyak orang merasa kehilangan. Dan pesan saya untuk diri saya pribadi dan teman-teman, jadilah kita itu orang-orang yang ketiadaan kita itu dirindukan oleh banyak orang. Ya, seperti apa caranya? Kalau biar kita nanti nggak ada, biar kita kalau meninggal dunia banyak orang merasa kehilangan. Ya sekarang kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat untuk yang lainnya. Nggak harus semuanya tuh jadi ustazah. Nggak harus semuanya tuh jadi ulama. Ada kalanya kita diberikan kelebihan oleh Allah dalam sebuah bidang, kemudian kita kembangkan bidang tersebut, kita berikan kepada orang lain. Ya subhanallah, dan orang lain merasakan manfaat ya dari kita semuanya, dan mereka merasa kehilangan ketika kita sudah tidak ada lagi di buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menyolati Ibnu Hajar Al-Asqalani teman-teman kurang lebih 50.000 orang. Ya. Kalau yang menyolati jenazahnya Imam Ahmad itu kurang lebih 800.000 orang. Ya, Masya Allah. Jadi para ulama itu subhanallah teman-teman, kalau mereka meninggal dunia, Allah gerakkan hati orang-orang untuk menyolatinya.
Coba saja teman-teman perhatikan. Biasanya kalau ada orang berilmu meninggal dunia, Allah tuh gerakkan tuh hati orang-orang, walaupun harus menaiki pesawat, menaiki mobil, mereka datang untuk menyolatinya. Dan itulah orang-orang yang Allah muliakan ketika mereka memiliki ilmu. Di dunia ketika hidup, orang-orang membutuhkan, banyak bertanya tentang masalah A, masalah B. Ketika meninggal juga dimuliakan oleh Allah. Ya, disolati jenazahnya, dikubur. Ia akan diberikan oleh Allah bonus, ya, ilmu yang telah mereka berikan di masa hidupnya, aliran pahalanya terus mengalir. Kelak nanti di akhirat juga mereka akan mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi orang yang berilmu semuanya akan Allah berikan kebahagiaan. Ya, Masya Allah, terutama ilmu-ilmu agama. Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga punya banyak tinta-tinta emas. Jadi Masya Allah, hampir semua ulama tuh pasti punya karya. Ya, di antara karya besar beliau itu diantaranya adalah kitab Bulughul Maram. Yang sekarang kita pelajari, Kitabul Jami, yang berasal dari kitab Bulughul Maram, itu karya besar beliau. Juga ada namanya kitab Fathul Bari. Siapa yang pernah dengar kitab nama Fathul Bari? Sering dengar ya? Yo Mbak, kalau dengar Fathul Bari itu syarahnya apa? Ayo, katanya pernah dengar. Syarahnya apa Fathul Bari, teman-teman? Ada hadiah nih dari siapa? Dari Mahabbah ya. Ini bagus loh. Jadilah wanita solihah yang santun dan qanaah. Diare apa ya? Apa buku tulis? Diari apa buku tulis? Ya begitulah. Ya bagus. Fathul Bari itu syarah apa? Syarah apa? Fathul Bari. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya Fathul Bari di rumahnya. Apa Mbak? Ayo bismillah. Salah nggak apa-apa. Nggak dikasih nilai. Contohnya apa Mbak? Silakan. Apa Fathul Bari itu syarah apa? Monggo. Ada yang mau mencoba? Syarah Sahihul Bukhari. Kemudian beliau juga punya kitab, ini mungkin bisa teman-teman ya, Nuhbatul Fikr. Saya pernah belajar Nuhbatul Fikr. Ayo, kitab tentang apa tuh? Nuhbatul Fikr. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Masya Allah ahli dalam berbagai macam bidang. Jadi syarahnya Sahihul Bukhari, kemudian Nuhbatul Fikr ini teman-teman adalah tentang mustalah hadis. Dulu waktu saya masih belajar di Darul Hadis, saya dan suami pernah belajar ini Nuhbatul Fikr. Jadi kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang mustalah hadis. Teman-teman tahu nggak mustalah hadis apa? Mustalah hadis itu apa teman-teman? Mustalah hadis itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu hadis. Jadi belajar tentang apa itu sahih, hadis yang sahih, apa itu hadis yang dhaif, apa itu hadis yang matruk, apa itu hadis yang hasan. Itu semua dipelajari dalam kitab mustalah hadis. Ada kitab mustalah hadis untuk para pemula, namanya Mandumah Baiquniyah. Nah itu seminimal kitab kalau mau belajar ilmu hadis, namanya kitab Mandumah Baiquniyah. Ya, semoga nanti akhwat yang belajar di Mahabbah, terutama yang ada di asrama bisa belajar. Karena biasanya anak-anak muda ini kalau menghafalkan matan tuh lebih cepat daripada kita emak-emak. Ya, emak-emak itu ngafal matan satu bait yang kedua yang pertama hilang. Begitulah kita emak-emak. Tapi anak-anak muda insya Allah mereka akan jauh lebih cepat melesat daripada kita yang walaupun mungkin mak-mak juga ada. Ya. Baik, kemudian ada juga kitab beliau yaitu Tahdzibut Tahdzib. Kitab Tahdzibut Tahdzib. Ini diantara kitab yang terkenal. Banyak sekali kitab beliau. Ya Masya Allah, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya kitab beliau. Ada sampai lebih dari 20 kitab yang beliau karang. Subhanallah, subhanallah. Baik, alhamdulillah. Ala kulli hal, itulah sekilas tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bisa kita pelajari dari beliau. Dan beliau adalah seorang yang faqih, seorang yang ahlul hadis, seorang yang berilmu. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Ibnu Hajar Al-Asqalani dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita, keturunan kita seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita selesai dari belajar tentang siapa pengarang kitab Al-Jami'. Maka kemudian setelah itu kita belajar apa sebenarnya isi dari Kitabul Jami'. Ya teman-teman, nanti insya Allah kalau teman-teman sudah ada kitabnya, maka di situ teman-teman akan mendapati bahwa Kitabul Jami' isinya adalah tentang adab. Ya, dimulai dari
adab, bagaimana hadis di mana kita itu hakul muslim alal muslim sit, itu hadis pertamanya. Hak terhadap sesama muslim itu ada 6. Itu juga penting banget. Kemudian nanti ada adab tentang penjelasan hadis tentang akhlak dalam kitab Bulughul Maram dan kitabul Jami, dan penjelasan-penjelasan yang lainnya terangkum dalam sebuah, ada zuhud juga ada juga baik. Bab yang pertama itu tentang adab yang akan dipelajari dalam kitabul Jami', adab kesopanan ya. Adab yang kedua tentang berbuat baik atau silaturahmi. Yang ketiga tentang zuhud dan wara'. Dan yang keempat kita akan belajar tentang akhlak-akhlak yang tercela itu seperti apa. Kemudian yang kelima motivasi akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian zikir, dan terakhir adalah doa. Ya, Masya Allah. Sehingga subhanallah teman-teman menjadi lengkaplah ya untuk kita pelajari, karena tentunya sebelum kita berilmu itu seharusnya kita belajar adab dulu. Ya, adab qoblal ilm wal ilmu qoblal amal. Tingkatannya begini. Teman-teman belajar adab dulu, baru kemudian ilmu, setelah ilmu amal. Ya, kenapa tidak langsung ke ilmunya? Karena teman-teman, orang-orang Yahudi, mereka itu Allah berikan ilmu, tapi mereka tidak beradab. Akhirnya mereka justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ingin belajar sebuah ilmu, maka hendaklah anak-anak kita belajar adabnya dulu. Dan mempelajari adab itu penting. Kenapa? Karena Allah akan memberikan keberkahan dalam sebuah ilmu kalau mempelajarinya dengan penuh adab. Ya, maka dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika tahu beliau bagaimana adab bermajlis, beliau ketika beliau berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya, beliau pelan-pelan sekali. Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau ketika berada di majlisnya Imam Malik, engkau sangat pelan dalam membuka lembaran demi lembaran?" Kata Imam Syafi'i, "Saya takut kalau suara saya ketika membuka dari lembaran ke lembaran berikutnya itu akan mengganggu gurunda Imam Malik." Masya Allah. Jadi begitulah orang-orang beradab dalam belajar teman-teman. Dan subhanallah, biasanya orang-orang berilmu itu kalau dia beradab, dia semakin tawadhu. Ya, semakin tawadhu, semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Karena ia paham, ia tahu bahwa ilmu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu dan beradab itu biasanya disenangi oleh banyak orang karena dia pasti tahu bahwa di antara zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Dan subhanallah teman-teman, ini PR untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita punya hafalan yang banyak, punya ilmu berbagai macam bidang ilmu mereka kuasai, tapi mereka nggak tahu adab. Dan penting saya berpesan kepada yang punya markas mahabbah, anak-anak walaupun mereka belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, selipkan adab menuntut ilmu. Ada kitab bagus, monggo silahkan dipelajari. Saya mengajarkan ini di Masjid Jogokarian di hari Jumat pekan keempat. Itu nama kitabnya Adab Kitabut Tibyan, Adab fi Hamalatil Quran. Nama kitabnya Kitab Tibyan, At-Tibyan, dalam adab orang-orang yang dia berkeciambung atau dia sedang menghafalkan Al-Quran bersama Al-Quran, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi bagus banget. Ya, boleh nanti diselingi Adab fi Hamalatil Quran. Ya, Masya Allah. At-Tibyan nama kitabnya. At-Tibyan Adab fi Hamalatil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kemudahan dalam menuntut ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.